Ustadz Felix Yau mengatakan bahwa manusia itu turun ke bumi untuk menjalani hukuman. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan lanjut untuk membahas Ustadz Felix Yau, di mana beliau membahas Alkitab. Ya, karena beliau membahas Alkitab, jadi saya berhak dan wajib untuk meluruskannya. Apalagi ada beberapa pengajarannya yang menyinggung, mengatasnamakan Kristen, padahal ajaran itu sama sekali bukan ajaran dari Kristen. Mari kita akan langsung cek videonya dan kita akan bahas satu persatu supaya clear semuanya. Dan buat kalian semuanya, teman-teman semuanya yang masih ada pertanyaan, silahkan hubungi Instagram saya, juga bisa hubungi di WhatsApp saya. Dan mungkin ada teman-teman yang mau berpikir, oh kayaknya Kak Luis ini mau diundang lah untuk khotbah di gereja saya. Silahkan, boleh juga, tapi ya waktunya menyesuaikan saya. Oke, kita akan lanjut nonton videonya. Selesai di situ kita bisa punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nih, teman-teman sekalian, dalam agama Katolik itu disampaikan bahwa laki-laki dan wanita mereka seperti hidup di dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka turun ke dunia itu karena mereka dalam masa menjalani hukuman diusir oleh Tuhan. Nah, dikatakan di situ menurut agama Katolik diajarkan bahwa manusia itu turun ke dunia, dikatakan ya. Teman-teman sekalian, dalam agama Katolik itu disampaikan bahwa laki-laki dan wanita mereka seperti hidup di dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka turun ke dunia. Nah, apakah benar manusia itu turun ke dunia? Enggak guys. Yang pertama yang harus kita tahu bahwa sejak manusia diciptakan, manusia sudah Tuhan tempatkan di bumi. Tidak pernah Tuhan tempatkan itu di surga gitu loh. Jadi statement manusia turun ke bumi itu bukanlah ajaran di dalam Kristen. Lalu buktinya di mana? Kita akan langsung cek dalam kitab Kejadian. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 dikatakan di situ, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, menurut gambar dan rupa kita saya akan bahas dalam teologi perbandingan, di mana membandingkan pengajarannya Ustadz Felix Yau ini dengan Alkitab. Tapi itu di video yang selanjutnya. Nah, dikatakan di situ supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Dikatakan di situ apa? Di bumi. Dalam bahasa Ibrani-nya Wa'eretz, yang artinya bumi. Jadi setelah manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa ini bukan ditempatkan di surga, tetapi Tuhan tempatkan di bumi. Bagaimana di bumi pada waktu itu ada suasana surganya, sebab tidak ada saling bunuh, tidak ada dosa, dan semuanya berjalan sungguh amat baik. Jadi jelas bahwa manusia ditempatkan di bumi sejak semulanya. Jadi statement yang mengatasnamakan Katolik ataupun Kristen di mana Adam dan Hawa turun ke bumi itu salah guys. Manusia sejak awalnya memang sudah di bumi. Kalau konsep manusia diciptakan lalu ditempatkan di surga itu adalah konsep dari ajaran Islam dan Al-Quran. Tapi kalau di dalam Alkitab tidak pernah sama sekali dikatakan seperti itu. Jadi lebih baik ketika mengajar sebenarnya Ustadz Felix Yau ini mengatakan dalam Islam Adam dan Hawa turun ke bumi dari surga. Nah, itu benar. Tapi kalau dibilang menurut Kristen ataupun Katolik Adam dan Hawa turun ke bumi, ini jelas salah. Itu yang pertama yang harus kita tahu. Yang kedua yang harus kita tahu bahwa manusia ke bumi bukanlah untuk menerima hukuman. Mari kita akan dengarkan statement dari Ustadz Felix Yau. Teman-teman sekalian, dalam agama Katolik itu disampaikan bahwa laki-laki dan wanita mereka seperti hidup di dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka turun ke dunia itu karena mereka dalam masa menjalani hukuman diusir oleh Tuhan. Karena Tuhan belum memaafkan mereka, Tuhan mulai ngamuk pada mereka, maka mereka tidak dikasih pemaafan. Dikatakan di sini bahwa manusia turun ke bumi dalam rangka menjalani hukuman, diusir ke dunia dalam menjalani hukuman. Kalau kita lihat di video ini dalam fotonya, kita akan cek fotonya ya. Dikatakan apa di situ? Nah, di PowerPoint ini dia menulis begini, perkenalkan diri mereka
tahanan dalam hukuman. Maksudnya manusia diusir ke bumi itu tahanan dalam hukuman menurut Felix, dan menurut ajaran Katolik kata dia bersenjatakan alasan, karena dibilang Adam dan Hawa banyak alasan. Dalam masa menjalani hukuman tidak ada job description. Nah, saya mau garis bawahi tidak ada job description. Jadi menurut dia, menurut Felix Yawi ini, ketika manusia diusir ke bumi itu nggak ada tugasnya apa-apa. Nanti dia akan membandingkan dengan ajaran agamanya bagaimana Tuhan menyuruh manusia ke bumi ini untuk memanage alam dan lain sebagainya. Lalu benarkah di dalam Kristen ataupun Katolik tidak ada job description atau tidak ada kerjaan di bumi dan cuman menjalani hukuman? Salah total, guys. Kita akan lihat ayatnya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, setelah manusia diciptakan, Tuhan memberikan perintah ini. Oke, kita akan lihat di dalam Kejadian 1 ayat 28. Dikatakan di situ, Allah memberkati mereka. Mereka maksudnya Adam dan Hawa. Setelah diciptakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, jadi di sini sebenarnya manusia ketika diciptakan, Tuhan memberikan perintah kepada mereka, ini loh job deskmu, beranak cucu, berkembang biak di tempat ini. Lalu dikatakan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Artinya bagaimana semua yang ada di dunia ini di bawah kekuasaan dari Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa menjadi wakil Tuhan untuk mengatur segala sesuatunya. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelas ya, di sini bagaimana job description dari manusia itu, yaitu memanajemen dari apa yang Tuhan ciptakan di bumi ini. Jadi kalau dibilang manusia turun ke bumi itu karena hukuman dan gak ada job description, berarti pembacaan Alkitab ini belum lengkap. Tapi saya mau bilang nih, monggo dibaca Alkitabnya, terutama Kejadian pasal 1 ini, supaya tahu bahwa manusia sebelum jatuh dalam dosa, manusia sudah ditempatkan di bumi dan Tuhan sudah memberikan perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak, serta memanajemen ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Yang ketiga yang harus kita tahu, bahwa kenapa kok manusia sampai diusir dari Taman Eden ke tempat lain. Ya karena Tuhan gak bisa menyampurkan dirinya yang maha kudus itu dengan manusia yang sudah berdosa dan tercemar. Makanya manusia ini diusir dan dijaga di situ oleh kerubim. Tapi diusirnya apakah dari surga ke bumi? Enggak juga, seperti yang saya sudah bahas. Diusirnya keluar dari Taman Eden itu, dan Taman Eden itu dijaga oleh kerub ini, sehingga manusia tidak bisa masuk ke Taman Eden lagi. Tapi manusia masih di bumi dan menerima hukuman yang sengsara itu, melahirkan dan mengandung sakit, mencari nafkah untuk keluarganya setengah mati untuk laki-laki.